cuma di Items. Informasi ke teman-teman milenial. Masih bareng aku Ayu dan juga aku Putri. Dan kita masih ngomongin tentang Harbolnas, Hari Belanja Online Nasional. Put, kamu kalau misalkan lagi belanja online, paling sering beli apa? Kalau aku, kalau ditanya paling sering beli apa, kayaknya aku sekarang semuanya tuh online deh. Semua itu benar-benar dari atas sampai bawah? Iya, maksudnya kayak aksesoris aku beli online, bahkan elektronik pun aku juga beli online gitu loh. Gitu. Iya, kamu gimana? Kamu tapi kalau elektronik nggak takut? Enggak sih, soalnya kan aku juga cari yang mereka trusted terus juga ada garansinya. Oke. Kalau kamu paling banyak belanja apa? Kalau aku itu paling banyak belanja baju sama skincare. Tapi yang official store kalau skincare, soalnya agak takut ya bun kalau misalkan di store-nya yang lain gitu. Tapi kalau misalkan 1 bulan kamu kira-kira bisa berapa kali beli? Wah, nggak usah ditanya, harusnya kamu nanya seminggu berapa kali. Seminggu gitu. berapa kali deh, oke. Itu mungkin bisa di atas 3-4 kali gitu loh. Kayak ada aja yang cuman kan nggak selalu semuanya tuh harus barang mahal. Iya bisa sih. kayak barang-barang nggak penting kayak lakban. Gitu kan aku beli online ya. Wow, keren banget kayak sih. orang mager nih, udah mager belanja offline gitu. Nah, memang ya Harbolnas itu kan menjadi salah satu ajang berburu kebutuhan dengan harga semurah mungkin dan masih dilengkapi dengan aneka keuntungan lainnya seperti gratis ongkir, terus cashback, bahkan ada juga kayak buy one get one atau buy two get one, pokoknya banyak banget deh promo Harbolnas. Nah, buat menghadapi Harbolnas yang akan terus-menerus ada nih setiap tahunnya, aku dan Ayu tuh sudah merangkum beberapa tips atau strategi cerdas yang mungkin bisa teman-teman gunain supaya kalian tuh tidak kalap saat belanja saat Harbolnas dan sesuai budget tentunya. Yang pertama nih, kalian bisa buat list belanja terlebih dahulu. Itu wajib banget kalian lakukan. Kalian bisa membuat list barang belanjaan tuh dari jauh-jauh hari supaya kalian tidak berlebihan belanja barang. Dan ingat, dahulukan kebutuhan prioritas sebelum kebutuhan non prioritas, alias keinginan belaka. Jadi utamakan kebutuhan daripada keinginan. yes. Nah, misalnya kalian sudah buat nih daftarnya, coba di wishlist belanjaan tersebut atau kalian masukkan keranjang. Jadi ketika sudah saatnya promo nih, kalian bisa langsung check out tanpa melihat barang-barang lain yang sekiranya bisa memikat hati. Ini aku setuju banget sih, soalnya aku tuh tipe orang ya kalau milih barang tuh lama banget. Jadi pas hari H tuh bisa-bisa ujung-ujungnya besok lagi belinya, Iya. Tapi kalau aku tipikal yang kayak lihat-lihat dulu, abis itu aku taruh ke keranjang. Habis itu aku bakal tahan beli sampai sehari, 2 hari, sampai 3 hari. Terus aku review kayak, gue bener-bener butuh nggak ya sebenarnya? Soalnya kalau misalkan cuma lapar mata doang kan sayang ya, cari uang kan susah ya teman milenial. Betul banget sih. Nah, selanjutnya ini adalah yang paling penting. Gimana caranya belanja kalau nggak ada uangnya? Ya nggak sih? Cek kondisi keuangan teman milenial. Ini juga hal yang sangat penting karena kalau misalkan kamu nggak ada uang atau melihat kondisi keuangan kurang meyakinkan ketika belanja promo Harbolnas, lebih baik ditahan dulu ya. Walaupun kamu udah menggunakan aplikasi pinjaman uang online, bisa-bisa keuangan kamu jadi kacau balau. Kamu pasti nggak pengen kan sampai kelilit hutang begitu kan, jadi kayak sabar-sabar dulu, mana kebutuhan primernya, mana yang sekundernya dipisahin. Dan untuk itu kamu juga bisa melihat lagi, mereview lagi kalau misalkan pengen pakai cicilan dari aplikasi pinjaman uang online yang udah bekerja sama dengan e-commerce. Cari tahu dulu berapa besar cicilan yang harus dan mampu kamu bayar per bulan. Karena kayak kemarin temen aku update, dia itu di salah satu aplikasi e-commerce marketplace gitu ya, dia itu bisa limitnya per bulan itu sampai puluhan juta. Iya, betul. Wah, itu gede banget sih. Nah, ini sih yang aku mau ngomongin juga. Memang salah satu keuntungan adanya dompet digital tuh ya kita gampang transaksi. Tapi kan mereka juga menyediakan pinjaman online ya. Nah, itu kalau kita kalap konsumtifnya gila-gilaan, itu bunganya tuh gede banget loh. Yes, itu menurut aku self discipline-nya harus tinggi banget. Bener. Nah, dan dia itu pintar. Jadi semakin kita sering transaksi, mereka tuh nganggep kita konsumtif, akhirnya limitnya tuh digedein lagi. Naikin terus. Wah, itu bahaya banget. Strategi marketingnya bagus banget tapi nggak bagus buat kita ya, buat dompet kita terutama. Nah, bener banget. Nah, terus nih ada tips lainnya lagi ya, kalian harus bandingkan harga dan promo. Buat kalian yang seneng banget nih, mungkin aku juga membeli barang elektronik
seperti handphone, komputer, atau televisi itu biasanya di setiap platform e-commerce berbondong-bondong memberikan penawaran promo dan harga yang menarik. Karena kan mereka pada dasarnya juga harganya udah tinggi kan. Nah, maka dari itu ada baiknya kalian harus membandingkan harga serta promo dari e-commerce yang satu ke e-commerce lainnya atau dari toko yang satu ke toko lainnya. Ya kan? Misalnya ada perbedaan tipis aja nih, mulai dari 5.000 sampai 50.000 itu kan lumayan banget. Ya kan kalian bisa lebih untung di Harbolnas nanti. Apalagi sekarang tuh cuma beda toko yang satu free ongkir, toko yang satu enggak. Pasti orang-orang belinya free ongkir kan? Iya, tapi kalau aku sih lebih ngeliat ke rating. Jadi meskipun sih, kayak benar-benar. free ongkir tapi ratingnya ternyata misalkan satu 4,6, satu lagi 4,9, aku tetap 4,9 Iya, benar sih. sih. Dan enaknya tuh belanja online sekarang gitu ya, ada review asli. Ada reviewnya. Jadi foto dari si pembeli atau video dari pembeli itu ada. Jadi aku kayak gini nih penampilannya gitu. Selanjutnya nih ya Put, ini kalau misalkan di Harbolnas kita juga bisa cari varian yang lebih murah. Jadi penting banget kalau misalkan sebelum kita mau check out gitu ya, untuk mengetahui tipe dan kode produk untuk mencari varian lain di situs berbelanja lain. Karena kadang-kadang suka beda nih kena pajaknya. Dengan model yang sama di toko yang lain, ini biasanya lebih ada yang lebih murah, ada yang lebih hemat juga. Kamu bisa menghemat uang kamu meskipun dengan varian yang berbeda. Mungkin dari warnanya atau ya sejenis-jenis beda-beda tipis gitu. Tapi kayak kemarin aku sempet sih ya Put, mau belanja online dan offline gitu. Dengan tipe yang sama, itu beda bajunya bisa sampai 300.000. Itu lumayan banget sih. Tapi secara kualitas gimana? Sama aja, bahannya sama, Iya. bentuknya sama. Cuma emang lagi-lagi harus pinter-pinter kalau belanja online, takutnya salah. Betul banget. Terus nih ada tips lainnya lagi dan ini penting banget buat kalian perhatiin. Kalian harus memperhatikan syarat dan ketentuan promo. Ya, misalnya kalian bisa melihatnya itu selang seminggu sebelum Harbolnas. Biasanya itu kan para marketplace atau e-commerce itu sudah gencar-gencarnya mempromosikan program-program diskon mereka. Nah, meskipun banyak promo-promo yang ditawarkan, kalian juga harus ngecek syaratnya tuh apa aja. Biasanya tuh misalnya kalian akan mendapatkan diskon 50% kalau kalian minimal belanjanya tuh 200.000 gitu. Atau misalnya kalian bisa dapat diskon, namun pembayarannya harus melalui bank-bank yang sudah bekerja sama dengan e-commerce. Jadi supaya kalian nggak tertipu atau kalian di PHP ini, ada baiknya kalian harus cek syarat dan ketentuannya dulu. Harus dong, makanya telitilah sebelum membeli. Betul. Dibaca-baca dulu sampai detail ya teman milenial. Nah selanjutnya adalah untuk kalian yang doyan belanja online harus banget manfaatin kupon diskon. Karena lumayan nih, kadang-kadang bisa sampai puluhan atau ratusan ribu. Iya, betul. Terkadang nih ya teman milenial, ada beberapa toko online yang memberikan kode kupon yang dapat membuat kamu jadi lebih hemat saat kalian memutuskan untuk belanja. Kode ini itu bisa kamu dapat melalui situs e-commerce ataupun akun sosial media dari penjual. Kupon belanja ini juga terkadang bekerja sama dengan mitra pengiriman barang. Dan beberapa mitra pengiriman barang ini memiliki kode promo tertentu yang sesuai dengan tenggat waktu pengiriman. Atau biasanya juga kayak suka kerja sama selebgram atau influencer gitu ya. Betul banget. Nah, terus tips lainnya lagi itu kalian harus memanfaatkan cashback yang ada. Karena selain dapat gratis ongkir, kalian juga bisa mendapatkan cashback nih dari marketplace atau e-commerce. Beberapa platform pembayaran mendapat keuntungan dari penjual itu antara 2 hingga 20% dari cashback tersebut. Biasanya keuntungan tersebut akan diberikan kepada pengguna platform pembayaran yang membeli barang dalam jangka waktu tertentu. Namun, cashback ini biasanya memiliki batasan dan ketentuan tersendiri ya guys. Jadi lagi-lagi aku ingetin, kalian sebelum mau nikmatin promonya harus dibaca dulu tuh syarat dan ketentuannya. Yes, tapi itu kan tadi tips-tips cerdas berbelanja online. Menurut aku yang paling utama adalah tetap tahu diri ya. Iya Kita sih, kemampuan betul. finansialnya tuh segimana. Jangan terlalu maksain karena belanja online tuh enak banget. Tiba-tiba nanti ada barang nyampe ke rumah, harganya Betul. murah-murah. Tapi kan kalau nggak sesuai sama kantong juga susah. Meskipun bisa pay later, tapi ya Bahaya kalau sih bisa sebetulnya. jangan lah Kalau ya. bisa jangan. Atau kalaupun memang kalian pengen pay later gitu ya disesuaikan. Oh nanti di waktu ke depan aku akan dapat uang segini jadi limitnya segini. Bikin limit sendiri. Kalau kalian ngikutin limit
marketplace tuh nggak akan ada habisnya guys, itu akan naik terus dari waktu ke waktu. Yes, bener banget. Tapi kalau misalkan kita lihat juga ya Put, sekarang kan banyak banget ya toko-toko yang udah jualan secara online gitu ya. Kamu tuh tipikal yang setia sama satu toko atau kayak kamu bisa kemana aja sebenarnya? Oh, kalau aku tipe yang kemana aja, makanya tuh aku oke. bilang kalau aku milih barang itu aku pasti lama banget karena ngeliat dari toko yang satu ke toko yang satu, pokoknya nggak mau rugi deh. Nggak mau rugi Iya ya? kan? Kamu juga gitu nggak? Atau Kalau- setia sama satu toko? Kalau aku tergantung, jadi aku tuh kan punya blazer lumayan banyak. Nah toko aku yang aku selalu beli itu kayak ada kali 5-6 kali itu cuma satu. Karena menurut aku kayak potongannya pas. Soalnya menurut aku belanja online itu kelemahannya adalah kan kita nggak bisa nyobain sendiri, nggak Iya bisa sih, nyobain benar. langsung. Jadi kalau misalkan udah nemu yang satu cuttingannya pas ya udah aku bakal itu aja. Iya sih, tapi aku juga awal-awal belanja online kayak gitu tuh, aduh cuttingannya nggak pas. Tapi akhirnya aku belajar, sebenarnya kita harus tahu size badan kita sendiri, ukur kayak misalnya lingkar dada kita, lingkar pinggang kita. Nah nanti kan di e-commerce tuh ada suka ada captionnya nih, kalau size S tuh lingkar dada segini. Nah itu semenjak aku kayak gitu, alhamdulillahnya bajunya tuh selalu pas. Oke, Selalu pas. Ini adalah tips dari expertise Iya. belanja online ya. Salah satu contohnya ya. Tapi yuk kan dari tadi kita ngomongin dari segi konsumennya, dari segi kita nih keuntungan dari Harbolnas itu apa. Tapi sebenarnya kalau kita pikir-pikir adanya e-commerce atau marketplace ini tuh sangat menguntungkan penjual karena mereka yang mau mulai usaha itu nggak perlu membayar sewa. Modalnya tuh jadi lebih dikit ya, mereka hanya butuh buat modal barangnya aja gitu. Kalau dulu kan orang mau usaha terbatas, nggak ada dana untuk tempat. Sekarang mereka gratis. Ya relatif lebih murah juga. Terus kayak kalau misalkan dulu offline gitu mungkin tokonya di Jakarta, ya udah orang Jakarta aja Iya. yang bisa belanja. Sekarang mau tokonya di Papua, mau tokonya di Aceh, kita bisa beli dengan one click away gitu. Langsung kita hari ini pesan, ya kalau misalkan mau cepet besok bisa aja udah nyampe gitu ke rumah kan? kita ya. Bahkan suka ada pengiriman yang pilihannya tuh cuma 1 hari atau sekarang Atau ada yang same day. Ya, dengan harga yang juga terjangkau. Wah, memang kalau ngomongin soal belanja online tuh benar-benar nguntungin kita banget ya sebagai pembeli maupun penjualnya. Yes, bener banget teman milenial. Dan inilah akhir dari perharbolnasan kita. Mungkin teman milenial bisa share kalian itu paling suka belanja online apa sih? Atau mungkin ada pengalaman-pengalaman di hari belanja online nasional. Boleh kasih tahu pernah dapat mobil Rp1 kah? Siapa tahu ada kan? Aduh, kayaknya dapat handphonenya susah banget ini harus dapat mobil tapi belum ada deh kayaknya. Belum ada ya? Rp1 kalau handphone ada. Wah itu gila sih, aku gak kebayang sih. Wah, Ya kan? siapa tahu ada salah satu dari teman milenial yang beruntung yang pernah dapat handphone seharga Rp1 atau Rp1.000 mungkin gitu ya. Yuk coba sharing sama kita di bawah. Dan waktunya ini aku Ayu Rahmawati dan partner aku Putri Andriana. kita pamit undur diri dulu ya. Nanti kita akan ketemu lagi pastinya cuma di Items informasi ke teman-teman milenial cuma di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Bye bye.